dengan air hidroterapi itu bisa merelaksasikan otot, lebih calm, lebih tenang, lebih rileks ya. Harapannya kita bisa sedikit menjernihkan pikiran dengan berwudu. Lebih bagus kalau dengan sholat dan setelah itu berzikir. Oke, Bapak Ibu semua sekalian, kalau kita lebih fokuskan ke Al-Quran, kalau Al-Quran itu pakai terminologi marah, ghadab. Ghadab lawannya kadhiminal ghaib, nahan amarah. Ya, Allah bilang dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak, sempitkah, lapangkah, dia tetap berinfak semampu dia. Terus dia nahan amarah, wal 'afina 'anil nas. Di sini dibilang kata afu, afu. Al-afu tadi saya udah bilang bedanya sama ghafar itu, bedanya al-afu itu benar-benar dia memaafkan terus dia ya udah kayak biasa aja. Nah, itu al-afu. Wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Kadhiminal ghaid itu menahan amarah dan bukan tidak marah ya, menahan amarah dari lonjakan negatif atau dari pelampiasan negatif. Ya. Jadi salah satu tanda muhsinin itu bukan hanya infak di saat lapang dan susah, tapi dia amarahnya terkontrol dan yang kedua dia mudah memaafkan orang dan setelah itu mudah legowo. Seperti itu. Kemudian kalau di An-Nahl terkait pengendalian diri, fa'in aqabtum. Kalau kamu mau kasih balas, fa'aqibu, maka balaslah bimis lima uqibtum bihi. Maka balaslah dengan balasan yang sama. Ya. Walain, tapi dikasih pengecualian. Walain sabartum lahuwa khairul sabirin. Kalau kamu mau marah nggak apa-apa, tapi proporsional sesuai dengan apa yang sewajarnya. Tapi kalau kamu bisa menahan amarah itu, seakan-akan pesan Allah ketika kamu bisa kendalikan semua itu, maka kebaikan al-khair, kebaikan itu buat kamu. Ya. Wala in sabartum lahu khairul sabirin. Kebaikannya apa? Satu, dia dapat pahala. Kedua, tensinya nggak naik. Kesehatan dan psikisnya lebih terkontrol. Oke. Eh, Bapak Ibu ini mungkin sekedar ini aja refresh bahwa para nabi itu pun pernah marah ya. Nabi Musa pernah marah ke Nabi Harun pas ditinggalin Nabi Harun, kemudian kaumnya melenceng ya. Kemudian Nabi Muhammad ketika lihat para kaumnya waktu itu mau ibadah mulu aja ya, tapi nggak mau berusaha beramal soleh, akhirnya dibilang laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratihi li dunyahu hatta yusiba minhum jami'an. Kemudian kalau Nabi Yunus pernah sempat ngambek sama kaumnya, marah, ninggalin, akhirnya Allah tegur dengan dia dimakan paus, tapi setelah itu dia bertobat. Nabi Nuh berdoa dalam Al-Quran, qala Nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan kasih orang kafir satupun di bumi ini tinggal. Nah, ini bentuk kemarahan Nabi Nuh. Jadi para nabi pun marah, tapi mereka marahnya dalam sesuatu yang hak, yang benar, nah, dan lain sebagainya. Jadi intinya apa? Bahwa eh, pentingnya kita bisa mengelola stres atau amarah sesuai dengan yang dipesankan Al-Quran adalah kembalinya ke kita juga, bahwa Allah itu nggak mungkin menyuruh sesuatu kalau nggak ada manfaatnya buat kita, ya, termasuk terkait kesehatan kita dan kita nggak lagi muda. Jadi dengan kita lebih di usia yang tidak lagi muda, muda pada zamannya, ya, harapan kita di usia 40 itu karena sesuai dengan penelitian bagian otak yang mengatur marah emosi itu udah apa namanya tidak begitu dominan lagi kerjanya dibanding dengan yang usia muda dewasa awal. Tapi justru malah neokortex itu atau bagian prefrontal atau bagian otak yang mengatur rasiologis, penalaran, kontrol impuls itu justru puncaknya di umur 40. Ya harapannya di usia seperti ini kita sudah bisa lebih wise, lebih bijak, lebih bisa mengontrol amarah
Selain untuk memaintain kesehatan kita dan menjaga kesehatan kita agar lebih terkontrol, dan ini juga sesuai dengan syariat, makanya para nabi itu kebanyakan diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul itu pada usia 40-an. Karena itu sesuai dengan penelitian juga, penelitiannya Kondo tahun 2017, Takeuchi Hikaru 2020, bahwa sekitar umur 40-an itu puncak kematangan daripada prefrontal cortex area, kemudian alokorteksnya itu udah mulai menurun yang ngatur nafsu, makanya orang itu lebih stabil secara emosional di usia tersebut. Kemudian yang paling penting adalah kalau kita untuk menahan amarah adalah cognitive behavioral therapy, bagaimana kita bisa memahami kondisi bahwa kita sedang marah itu dan menggunakan rasio kita untuk mengontrol marah tersebut. Kemudian kita muhasabah kalau bisa. Ya Allah, saya gini-gini. Engkau maha penyayang, saya hal segini aja udah marah, tapi saya udah maksiat segini banyak, kamu, engkau ya Allah, nggak marah sama saya, nggak mengazab, kayak gitu. Makanya penting bahwa kita itu takhallaku bi akhlakillah, berakhlak kepada makhluk itu dengan akhlaknya Allah. Gimana Allah memperlakukan makhluk dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya. Begitulah seyogianya kita bermuamalah dengan makhluk, ya. Oke. Kemudian ada tips-tips yang lain, yaitu mengatur emosi, kemudian ya zikir, tafakur, yaitu Bapak Ibu bisa gunakan ketika amarah sedang melonjak, ya. Tahap yang paling pertama adalah distraksi. Distraksinya entah dengan duduk, atau berdiri, atau pergi, atau berwudu, atau sholat, terserah, apapun. Yang penting yang pertama adalah recognize, paham, dan yang kedua adalah distraksi. Ini ada tips-tipsnya, 3R, 3C, 4D, Bapak Ibu bisa baca. Ya, yang pertama baca ta'awuz, ya, fa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian tips yang kedua apa? Ya, kita diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Karena kalau kita ngomong, ya, kita ngomong dengan posisi bagian otak yang untuk menarar, memfilter itu tidak bisa bekerja, takutnya kita malah nggak kekontrol apa yang kita bilang. Dengan posisi lawan bicara kita juga emosi, malah menjadi sulutan api. Makanya disuruh Nabi diam. Ya ini ya, distraksi versi Nabi seperti ini. Dan ini rasional dan sesuai dengan keilmuan. Ya, terus ini kenapa berwudu? Ya, wa innama tudfa'un naru bima'in fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dengan air hidroterapi itu bisa merelaksasikan otot, lebih calm, lebih tenang, lebih rileks, ya. Harapannya kita bisa sedikit menjernihkan pikiran dengan berwudu. Lebih bagus kalau dengan sholat dan setelah itu berzikir. Ini tadi sempat kita singgung wasiat Nabi di Bukhari bahwa la taghdab, la taghdab, la taghdab ketika seorang minta wasiat sama Nabi.